Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa binikmatillahi tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa mawalah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah di tempat yang mulia ini, Masjid Al-Hikmah yang kita cintai. Allah memberikan kita kesempatan untuk bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan ke tempat mulia ini. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita, setiap ayunan tangan kita menuju tempat mulia ini bisa menambah pahala kita. Allah hapuskan dosa-dosa kita dan Allah angkat derajat kita di sisinya. Salawat dan salam senantiasa tercurah bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah suri tauladan kita dalam berakhlakul karimah. Beliaulah katimul anbiya, penyempurna ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin. Yang sama-sama kita hormati Ketua RW 022 Bapak Dr. Andes Dasuki MPD. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Hikmah Bapak Dr. Andes Zul Harisman. Yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Taklim RW 022 Ustazah Imas Supriyatin. Dan yang sama-sama kita hormati Ibu RT, Ibu RW hadir ya Bu ya? Ya, alhamdulillah Bu RW lagi kerja kayaknya ya. Bu RT sehat Bu? Alhamdulillah. Dan yang saya sayangi, saya cintai teman-teman hadirin jemaah Masjid Al-Hikmah yang sudah duduk di sini menyiapkan dirinya untuk ngapain Bu? Bersilaturahmi, bertambah kasih sayang di antara kita. Untuk ngapain lagi? Untuk bertolabul ilmi, bertambah kebaikan kita, bertambah wawasan keilmuan kita. Ngapain lagi kita di sini? Untuk bertaqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini membawa kebaikan buat diri kita, keluarga kita, rumah tangga kita, anak-anak kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Insya Allah kita bermanfaat selamanya sampai ajal menjemput kita nanti. Apa kabar Bu semuanya Bu? Alhamdulillah. Kalau lihat cuaca ini kayaknya udah gelap ya Bu ya. Padahal baru jam 4:30. Ternyata ibu-ibu masih mau melangkahkan kakinya ke masjid. Masih dimudahkan oleh Allah. Saya yakin ibu dari rumah juga sudah mempersiapkan sejak dari kerudungnya udah disetrika ya Bu ya. Udah disetrika semuanya, udah mandi, rumahnya udah dirapikan, udah beres semuanya. Setelah sholat asar ibu udah dandan. Dandan ngacanya sejak dari kaca yang kecil ya Bu ya. Kaca muka khusus buat ngaca mukanya, pas lipstikan kaca kecil. Setelah itu kaca badannya dikaca juga Bu. Bajunya ngaca juga Bu. Keluar dari kamar, lihat kaca lagi. Kaca apa Bu? Keluar dari kamar ada kaca bufet, kaca lemari. Ngaca lagi kitanya. Keluar dari pintu, balik kanan lagi. Lihat ada jendela, ada kacanya, masih ngaca juga. Buka pagar, ada motor suami, masih ada spionnya Ibu ya. Ngaca lagi. Di jalan kalau ada mobil yang lewat, ada kacanya, kita ngaca lagi. Sampai di depan masjid ada kaca ternyata. Saya juga gitu Bu. Pas depan, minggir dulu ke samping, ngaca dulu. Dilihat apakah sudah sempurna, apakah kerudungnya ada yang miring atau segala. Begitulah kita kepingin terlihat sempurna. Kita perbaiki diri kita introspeksi diri kita. Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu secara zahir. Kita perbaiki, mudah-mudahan kita juga mampu memperbaiki yang di dalamnya. Rohani kita perbaiki, hati kita juga kita perbaiki, kita sempurnakan, kita kepingin sempurna juga selayaknya fisik kita. Kalau udah ngomongin cantik, itu kan kepingin cantik ya Bu ya, kepingin sempurna. Kalau udah kepingin sempurna, kepingin cantik, kita sadar kita ini adalah perempuan, manusia,
Ciptaan Allah adalah manusia yang paling sempurna. Dan yang paling cantik adalah perempuan. Kita semuanya cantik. Cantik gak Bu? Ibu cantik gak Bu? Cantik. Saya cantik gak Bu? Cantik. Kalau yang cantik pasti perempuan. Kalau bapak-bapak gak boleh dibilang cantik. Kalau sekira-kiranya bapak dibilang cantik, berarti ada yang salah sama mereka. Kita semuanya cantik. Dan cantik ini berpengaruh untuk dunia, berpengaruh untuk akhirat. Ketika kita hidup di dunia, kecantikan kita ini ada manfaatnya. Ketika kita mati nanti, kita juga selamat dengan kecantikan kita. Kalau udah ngomongin cantik, semua perempuan, bajunya kepingin cantik, tasnya kepingin cantik, sampai ke HP-nya kepingin cantik. Gak cuman wajah yang cantik, semuanya milik perempuan itu cantik. Bedanya dengan bapak-bapak, kalau bapak-bapak punya, udah. Kalau perempuan semuanya kalau bisa punya sendiri. Orang gak usah punya. Saking kepinginnya buat diri kita, kitalah yang terbaik, kitalah yang paling keren di antara teman-teman kita, di antara orang-orang yang ada di sekitar kita. Ngomongin hidup, pingin selamat. Kalau mati, pingin selamat juga Bu? Iya, kepingin selamat. Hidup enak, mati enak. Di dunia enak, kalau mati masuk surga. Mau masuk surga? Mau. Kata Rasulullah, perempuan itu paling gampang masuk surga. Gimana cara masuk surganya perempuan? Kata Rasulullah, iza shalat mar'atul khamsaha. Kata Rasulullah, perempuan itu gampang banget masuk surganya. Yang penting sholat 5 waktu dikerjakan. Ibu, sholat 5 waktu dikerjakan gak Bu? Dikerjakan, karena itu wajib. Saking wajibnya sholat itu nggak bisa kita berdiri, kita boleh sambil duduk. Nggak bisa sambil duduk sambil berbaring. Nggak bisa sambil berbaring dalam hati pun bisa. Dengan kedipan mata pun bisa. Kalau sudah tidak bisa sama sekali, boleh disolatkan. Berarti kita semua wajib sholat yang 5 waktu. Ternyata semakin bertambah keilmuan kita, semakin bertambah pemahaman agama kita, kita nggak mau hanya sekedar mendapatkan yang wajib. Kita kepingin mendapatkan yang sunnah. Kalau wajib hukumnya itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Dan kita melakukan yang sunnah. Kalau sunnah hukumnya gimana Bu? Kalau sunnah itu dikerjakan mendapatkan pahala, tidak dikerjakan rugi. Kenapa rugi? Nggak ada kesempatan lagi mendapatkan pahala. Jadi rugi kita kalau tidak memanfaatkan kesempatan sunnah yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat sunnah, sholat apa saja? Sholat rawatib. Ada berapa Bu? Ada 12 rakaat, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Itu disebut dengan sholat sunnah rawatib, ada 12 rakaat. Ada lagi yang disebut dengan sholat sunnah mutlak, sholat sunnah sebelum sholat asar, sebelum sholat maghrib, sebelum sholat isya. Ada lagi yang disebut dengan sholat malam qiyamul lail, yang dikerjakan pada malam hari. Ada yang disebut dengan tahajud, itu dikerjakannya di sepertiga malam. Semua sholat itu kita kerjakan. Pada pagi hari ada kesempatan untuk sholat duha, belum lagi sholat sunnah yang lainnya. Kalau maghrib ada yang disebut dengan sholat sunnah awabin, sholat sunnah 6 rakaat. Apa saja? Sholat sunnah 3, sholat fardu 3 rakaat. Kita lanjutkan dengan sholat mohon ampun kepada Allah. Sholat hajat boleh kita lakukan juga setelah maghrib menjelang isya. Ada yang namanya sholat tasbih, kesempatan kita melakukannya antara maghrib dengan isya. Perbanyak sholat sunnah, sholat sunnah, sholat sunnah yang wajib kita kerjakan, sunnah juga kita kerjakan. Insya Allah surga kita udah dapat 1. Kata Rasulullah, perempuan itu dapat surga ketika melakukan sholat wajib.